Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Jemaah yang Ramadan, puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah baru selesai kita mengerjakan sholat tarawih malam yang ke-14. Dan insyaallah orang-orang yang berada di malam 14 ia mengerjakan sholat qiyamul Ramadan, maka Allah akan menjadikan malaikat sebagai saksinya. Yang dimaksud Allah menjadikan saksinya bahwasanya nanti kita akan menghadapi yaumul hisab atau hari penghisaban atau hari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Dan orang-orang yang berada di malam 14 Allah sudah tunjuk. Berapa orang bersama itu sudah disiapkan pengacaranya sudah ada. Nah kebetulan malam hari ini Allah menunjuk sudah, Allah menjadikan malaikat bagi masing-masing untuk menjadi saksi dalam ibadahnya bagi orang-orang yang berhadir, yang bersama-sama melaksanakan sholat qiyamul Ramadan atau orang-orang yang mengerjakan tarawih malam hari ini. Karena di yaumul hisab kita ada repot-repot lagi malaikat saksinya. Maksudnya apa? Karena bila kita dikahuni masalah peribadatan dan segala macam, malaikat yang mempertanggungjawabkan. Karena kehidupan diri kita ini kalau kita analogikan, kalau kita umpamakan kayak landernya, di dalamnya ada kipas angin, ada lampu, malaikatnya itu siapa? Malaikatnya itu ya kilometer. Lampu lawan kipas angin nih ya segala macam susunan datang tubuh kita. Lampu menyala ada catatannya di kilometer. Kipas angin berputar ada catatannya. Jadi lampu kada perlu lagi melaporkan PLN sekian memakai kipas angin, kada perlu juga laporkan PLN sekian memakai setrumnya, kada perlu. Kilometer sudah yang menjadi patokan sabertaan. Artinya tubuh kita ini apa yang diperbuat oleh mata, apa yang diperbuat oleh telinga, apa yang diperbuat oleh hati, apa yang diperbuat oleh pikiran atau otak kita, kada perlu lagi kita menghitungnya atau berlapor, kada perlu lagi. Cukup roh sudah dengan berlapor. Itulah yang disebut dengan malaikat. Jadi upamanya tadi kayak langgar ini ada perlu lagi saban buktinya, karena setiap sudah memiliki catatan. Ada yang 5 watt putarannya cahayanya, ada yang 10 watt, ada yang 15 watt, ada yang 20 watt. Jangan sama ya tujuan diri kita tuh sama. Dan kebetulan pada malam hari ini, malam yang ke-14, sesudah hurufnya itu berada pada huruf syok. Nah, jadi huruf syok itu artinya bahwasanya kita ini ada lagi memandang daging, kulit, kuku, rambut, ada tak pandang lagi. Kemudian yang kedua ada lagi memandang napas, ada dua lagi kita pandang. Tangan bergerak, napas menggerakkan, nyawa menggerakkan, ada lagi. Tapi adalah nurnya langsung naik ke atas, pandangannya langsung ke dalam. Kalau kita analogi langgar tadi, kita ada memandang lagi kipas angin yang kayak apa putarannya, cahaya lampu menyala yang kayak apa, miripnya kayak tak ada memandang lagi yang kita pandang PLN-nya langsung.
berarti ada BLM di sini. Nah, itu maksudnya. Inilah yang disebut dengan huruf syad. Maka apabila ada masalah, dilanggarnya nggak ada masalah, lampu bermasalah, jaringan lampu yang ada nyala, ada dicek, ada apa ya, bagus saja bola lampunya, berarti jaringan listriknya bermasalah, kipas angin bermasalah, kipas anginnya dicek bagus saja juga, artinya kelakuan orangnya bagus saja, semua tapi error masih. Ada mau bergerak, lapor, yang itu sama ada kita. Ketika kita ada awal lagi bertindak apa semua, untuk sudah inilah langsung berserah diri dengan Tuhan. Ini yang disebut dengan huruf syad. Makanya di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri. Jadi apabila bertemu dengan masalah, Tuhan ada menyuruh langsung sampai dia, Tuhan menyuruh bersabar. Bersabar itu maksudnya apa? Bila kita bertemu awal masalah, yang merasakan masalah siapa, yang merasakan masalah siapa, itu yang disebut dengan huruf sabar itu maksudnya. Namun kita sudah tahu yang merasakan masalah siapa, yang merasakan masalah siapa dari kita. Oh, ternyata semuanya. Yang menyala siapa, yang menyalahkan siapa. Jangan ibarat lampu tuh sama jual diri kita mata itu. Jadi inilah orang-orang yang berada di malam 14 itu kayaknya pada perlu lagi report-report. Artinya report-report itu menghitung seorang, dalam seorang, mencatat seorang, ada perlu lagi. Karena sudah Allah jadikan malaikat sebagai saksi. Adalah kayak apa enak maksudnya? Nah ini kena bahwasanya orang sholat tarawih sehingga Allah akan memisahnya kelak di hari kiamat. Ini adalah malaikat yang memohonkan dan meringankan mereka. Semua bahwasanya ujar malaikat segala perbuatannya sudah tercatat di sini, tidak perlu lagi ditakuni orangnya. Jadi kalau di dalam gerakan sembahyang malam hari ini tuh ibarat orang sembahyang tahiyat awal hanya. Malam hari ini kita proses arah bulik tuh ekor. Jadi malam 14 ini ibarat orang sembahyang sama dengan duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal ini mulai menyaksikan diri. Tadi dalam tahiyat itu kan ada yang namanya syahadat. Nah, jadi kalau ada syahadat mulai menyaksikan diri yang sebenarnya sama dengan huruf syad. Huruf syad itu ada daripada huruf sin dan huruf shin. Adanya daripada huruf ha dan ada daripada huruf dal. Jadi sama itu kisahnya. Maka ibarat lampu kipas angin sebagai analoginya tadi, sama lampu juga ada berapa jarinya antara sana juga itu, karena ada kilometer juga, 1 kilometernya daratan menyala dilanggar di lampu kipas angin sama juga itu, karena jaringannya tak putus. Nah itulah diri kita orang-orang yang berada di malam 14. Insya Allah terbebas daripada beban beratnya hisab nanti di yaumil bisa pada hari kiamat. Maka setiap malam Allah sudah memberikan fadilat, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih. Sudah ada balasannya. Abang tak tinggal sama lapak yang sebutin. Jadi biar pada dilanggar sampai yang tarawih di rumah tak tarawih. Saumpama baru bisa datang melanggar sampai yang tarawih boleh. Seorang yang bisa biar aja orang tak sampai yang tarawih. Kebetulan sama pada 4 rakaat pas pulang. Yang di rakaat kedua satu makhluk yang awal naik. Jadi sama aja beriringan pada bapaknya berimaman orang salat tarawih sampai seorang sampai yang bisa itu boleh, karena kita
ketinggalan karena orang potong sama tarawih hanya kita menyambung mencukupkan sholat tarawih kita. Nah itu untuk pada malam hari ini, yaitu pada malam yang ke-14. Insya Allah besok itu malam besok terjadi gerhana bulan malam besok tanggal 3, jadi malam Rabu malam Rabu. Jadi berita yang terhimpun ini antara maghrib di awal isya. Jadi yang menjamaahnya tak umpul sawah lagi bukannya al-basah yang sudah benar. Ada juga informasinya jam 8 lewat. Ini rata-ratanya kita hendak mengetahui sampai jam isya sebenarnya. Jadi belum ada lagi laporan-laporan untuk daerah kita ini nantinya di jam berapa pemulainya sholat sunat gerhana, belum ada lagi. Ada dia waktu pada malam hari ini kita tutup sekarang Allah ketika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.